masa urusan kayak gitu sampai presiden. Kan ada anak Pak Jokowi di Solo yang sedang wali kota. Pak Jokowi di Solo yang sedang wali kota. Ya mungkin kalau ini proyek strategi dipindahin ke Solo, nanti ekonomi Solo bakal naik Pak Jokowi. Dicoba aja, dijajal ya, dipindahin aja ke Solo kalau enggak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, beberapa hari ini sedang heboh ya masalah Pulau Rempang dan Pulau Galang guys ya. Kita untuk tahu masalahnya seperti apa, harusnya kita itu harus tahu dulu ya guys ya. Ini akar masalahnya apa ya? Akar masalahnya apa? Contoh misalnya kan, bagaimana proyek investasi Rempang Eco City ini bermula ya kan, otomatis namanya proyek harus disampaikan dulu kan, harus ada yang namanya pengumuman ya kan. Terus ini lahan atau tanah ini punya siapa sih? Pasti ada sejarahnya sebenarnya, apalagi Melayu ya, ya pasti ada sejarahnya panjang tahun yang lalu ya enggak. Terus investasi ini punya siapa? Kepentingan Eco City ini buat siapa? Kemajuan ekonomi pembangunan ini untuk siapa? Apakah benar-benar untuk rakyat atau bukan ya kan? Terus setelah itu semua dirunut, nanti apa sih setelah terjadi chaos seperti ini? Tanggapan dari pimpinan kita apa? Tanggapan dari presiden ya kan? Nanti kan kita kupas bedah semuanya ya guys ya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu ini, oke? Karena tombol subscribe itu dan follow itu gratis guys. Oke. Halo guys, sebelum lanjut, yang di Facebook segera follow Driver Crew, yang di YouTube segera subscribe Driver Crew. Ada yang masih tidak tahu kita tuh, yang lagi datang tuh ya. Awas ada Pak Putin. Hurrah, oke? Oke guys, untuk tahap awal ini kita akan kasih tahu dulu ya seperti apa sih pengumuman investasi Rempang Eco City ini di awal ya guys ya. Langsung aja tanpa basa-basi kita langsung cekidotkan aja guys. Pergi belajar mengaji di Sampang. Jadi di sini Mengaji yang berguru Pak ke Erlangga, Haji ya. Bahri. Dengan program pengembangan kawasan Rempang, kita jadikan Batam dan Kepri pusat investasi negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat ridhonya kita hadir dalam acara launching program pengembangan kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, tentu rencana Batam, induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan Karimun, ya. untuk industri, jasa, dan para wisata. Nah, tentu dengan kemajuan ini adalah hal yang sudah kita nanti dan sudah berjalan 18 tahun. Saya bergembira karena ini merupakan perjalanan yang sangat panjang. Diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut. Buah selasi di atas batu. Terima kasih dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah dengar ya guys ya, dan saksikan bagaimana pengumuman oleh Bapak Erlangga masalah investasi Eco City Rempang ini guys ya. Nah, sekarang kita akan lanjut, apa sih tanggapan dari pemerintah setelah banyak kericuhan terjadi di Rempang ya, dan juga Pulau Galang guys ya. Kita ambil sekarang video dari salah satu media mainstream ya, yang akan menampilkan tanggapan, menarasikan tanggapan dari Pak Mahfud MD. Oke, langsung aja ya, kita tanpa basa-basi kita cekidotkan ya, dari Kompas guys. Wah, bakar-bakaran Menko guys. Polhukam Mahfud MD buka suara terkait kericuhan yang terjadi di Rempang, Batam saat polisi tengah mencoba melakukan pengukuran Wah, pengembangan ricu, kawasan emang ricu Rempang. ya.
Mahfud menyebut Memanas negara telah karena memberikan hak Rempang atas memanas, tanah di guys. Rempang Batam kepada perusahaan. Astagfirullah. Surat keputusan terkait pemberian hak atas tanah itu dikeluarkan sekitar tahun 2001 dan 2002. Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan. Tapi Pak Amput, setiap suku di Indonesia ini punya adat ya guys ya, punya adat ya. Bahkan Madura ada adat, dan juga suku Pak Jokowi, suku Jawa pun punya adat ya. Demi investasi, kalau apalagi kita dengar ada isu masalah 16 kampung adat di Pulau Rempang tuh yang digusur ya. Come on suku kalian pun itu masalah adatnya nggak mau diganggu, langsung somasi, langsung mutun ini itu ya. Ini kampung adat Melayu coy. Come on masa gara-gara investasi aja kita begini? Apa kan ada 17.000 lebih ya pulau Indonesia, apa nggak bisa gitu loh Pak Amput, Pak Mahfud, Pak Jokowi, cari pulau yang kosong. Cari pulau yang kosong. Kalau memang semua kayak di Rempang ya, semua penduduknya mau direlokasi semua total ya, nggak ada sisa. Kalau saya lihat dari berita begitu ya, mau digusur semua, mau direlokasi ya, karena itu buat investasi wisata segala macam ya. Jadi Eco City atau kota yang berbasis ya kemodernan ya. Kenapa nggak cari pulau kosong aja gitu loh? Kenapa harus musik-musik pribumi di situ gitu loh? Nanti takutnya gini Pak Mahfud, Pak Jokowi ya, kita takutnya apa? Ingat Gam ya, semua separatis di Indonesia ini biasanya itu diantaranya itu yang melatar belakangi mereka memberontak itu adanya perasaan ketidakadilan ya. Satu. Kedua, selain ada rasa ketidakadilan, kedua ngerasa dihianati ya. Ketiga, ngerasa bahwa wilayah mereka itu cuma diambil sumber dayanya saja, potensinya saja, habis itu dilupakan, ditinggalkan ya. Ini nanti masuknya kalau dibiarin terus berlarut-larut nih Pak Presiden ya sama Pak Mahfud juga ya. Ini kalau kita biarin berlarut-larut, takutnya ini kan akan menumbuhkan rasa ketiga ini tadi ya kan, itu satu. Sedangkan kita OPM Papua aja kita belum kelar loh ya, belum kelar ya. OPM Papua itu belum kelar. Jangan sampai nambah ini, amit-amit ngomongnya ya, jangan sampai. Terus kalau terus berkelanjutan dibiarin, ntar ujung-ujungnya ke apa? Ke rasis loh, kesukuan bisa jadi. Kita takutnya situ. Untuk menghindari hal-hal itu segeralah, kalau memang warganya menolak ya carilah pulau kosong gitu loh ya, akan lebih bijak gitu loh ya. Untuk Pak Presiden dan juga Pak Mahfud kan mungkin akan lebih bijak untuk mengambil pulau-pulau kosong ya kan, agar ya masyarakat di sana tidak merasa terzolimi. Proyek pemerintah pun berjalan ya kan, sama-sama enak ya kan. Apalagi untuk ke pemerintahan sekarang kan tinggal menghitung bulan gitu loh. Jadi ya semoga aja lah. Ini sekedar masukan dari saya supaya Pak Jokowi atau Pak Mahfud ya, khususnya rezim pemerintahan sekarang nih, ada pas selesai masa baktinya atau purna baktinya itu nanti ada kesan legitimasi baik gitu loh ke masyarakat ya. Oke, kita lanjut guys. Dalam hak guna usaha itu Pulau Rempang itu tahun 2001-2002, sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok, sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan
hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SK haknya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001, 2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak guna, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya, meskipun menurut hukum kan tidak boleh karena. Oh, jadi kata Pak Mahfud di sini masyarakat yang menempati lahan tersebut saat akan dikosongkan terjadilah bentrok dan itu sudah belasan tahun ya. Ini pernyataan dari seorang menteri ya, dari Pak Mahfud MD, bahwa masyarakat menempati di situ baru belasan tahun ya. Tapi nanti kita akan coba kupas salah satu ulama ya yang juga mengerti sejarah kemelayuan ya. Dan juga ya sempat teman-teman tahu lah ya di media-media sosial ya sekarang ya, kesultanan dari sultannya pun sudah nongol ya. Sultan yang di Kepulauan Rempang yang dulu berkuasa di Pulau Rempang itu ya, seperti apa sejarahnya nanti kita. Benar nggak omongan Pak Mahfud MD ini apa bagaimana ya? Tinggal nanti di cross check aja guys ya. Oke, kita lanjut guys. Itu ada haknya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Saat ditanya mengenai status tanah yang kemungkinan merupakan tanah ulayat, Mahfud mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Menurut jadi Pak Mahfud nggak jika tahu ada ya tanah ulayat di Pulau Rempang, ada kampung Mahfud adat, menyebut Pak kemungkinan Mahfud datanya nggak ada tahu di ya. BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, memang di sini berarti ada Sebelumnya miskomunikasi petugas guys dan tim ya. terpadu dihadang warga Pak saat Mahfudnya nggak tahu di melakukan situ ada kampung pengukuran adat. untuk Berarti di sini pengembangan benar-benar ada kawasan Rempang. miskomunikasi guys. Warga yang menghadang petugas di jembatan 4 Barelang itu melempari petugas dengan batu, kayu, dan botol. Petugas pun terpaksa memukul mundur warga menggunakan water cannon dan gas air mata. Oke. Nah, tadi dari Pak Mahfud sendiri kalau kita simak videonya nggak tahu ya ada bahwa ada data di situ ada 16 kampung adat guys ya yang berstatus kampung adat. Ya benar-benar ini berarti miskomunikasi ini asli ini kasusnya. Tapi alangkah bijaknya pemerintah ya kalau memang terjadi miskomunikasi begini dan masyarakat pun menolak ya, setelah kita tahu fakta-faktanya ya lebih baik cari pulau kosong sih, itu sih masukan dari saya ya untuk Pak Mahfud atau pemerintah ya. Oke guys, jadi kata Pak Mahfud tadi di situ, setahu Pak Mahfud baru belasan tahun yang sudah menempati lahan yang sudah diberikan hak gunanya kekuasaannya kepada satu entitas perusahaan. Oke, langsung aja kita lihat ini ada tanggapan dari UAS guys ya, masalah Pulau Rempang ini bagaimana sejarahnya ya. Oke guys, mungkin tanpa basa-basi kita akan langsung simak guys ya. Ustadz Abdul Somad menceritakan sejarah masyarakat Rempang pasca kerusuhan penolakan proyek Eco City di Gedung BP Batam pada 11 September 2023. Melalui akun Instagramnya, UAS menyebut masyarakat Rempang adalah keturunan para prajurit Sultan Mahmud jadi Ayyad Shah. Iya benar ya, berarti itu 1780-an. Oh, 1780 berarti udah ratusan tahun Pak Mahfud untuk menghalau pasukan Belanda dan Inggris. Pernyataan ini dikutip Ustadz Abdul Somad dari tulisan Dato Abdul Manik. Penolakan proyek Eco City di Pulau Rempang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini, sampai-sampai kemarahan memuncak pada 11 September 2023. Rempang Eco City adalah investasi jumbo bernilai 381 triliun rupiah
Udah ya, guys, ya? asal Cina pun tertarik. Oh, dari menurunkan Cina modal. guys, berarti dari Cina ya. Jadi itu tadi dari cuplikan dari Tribun juga ya, dari keterangan dari UAS ya guys ya. Narasinya sih dari Tribun ya, tapi wajah dari UAS. Tapi jadi investasi ini memang besar guys nilainya. Terus ini juga investasi Cina, lagi-lagi Cina dan Cina ya. Tapi apakah sepadan Pak Mahfud, Pak Jokowi ya, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI ya, apakah sepadan gitu loh? Investasi dari Cina ini melukai hati masyarakat adat yang sudah ratusan tahun di Pulau Rempang dan Galang ini. Itu satu ya. Kedua, apakah sepadan darah yang berjatuhan di bentrokan antara masyarakat ini rakyat Pak Jokowi sendiri nih ya, rakyat Indonesia, antara rakyat bentrok dengan TNI Polri, apakah ini sepadan antar anak bangsa, ribut bentrok ya kan, sampai ada yang terluka, ada yang jatuh korban, ada yang ditangkap ya kan, sampai yang pernah sempat viral kemarin itu apa, sekolah SD lagi belajar mengajar bubar, terus ada salah satu orang balita pun terkena asap dari gas air mata guys ya. Apakah ini sepadan dengan investasi Cina ini? Saya rasa sih nggak sepadan ya. Ayo kita Indonesia bersatu ya, jangan tergiur investasi, jangan tergiur ini itu ya kan, akhirnya recok, chaos, baik TNI Polri ataupun masyarakat setempat itu sama-sama anak bangsa loh. Ya, oke, kita akan lanjut. Ini ada dari salah satu media mainstream ya guys ya. Dari Pak Jokowi ini dari CNBC Indonesia ya. Ini tanggapan Pak Jokowi ya, saat ada yang bertanya masalah Pulau Rempang ini guys ya. Oke, kita baca guys ya. Rempang ricuh, Jokowi masa urusan gitu sampai ke presiden. Kalau saya sebagai masyarakat umum ya Pak Presiden ya, bukan masalah. Masa sih urusan begitu aja harus nyampe presiden? Bukan masalah begitunya Pak Jokowi. Investasi masuk itu kan pasti ada persetujuan dari kepala negara, karena yang berkuasa emang kekuasaan penuh di tangan rakyat tuh. Cuman kan itu kekuasaan itu sudah diwakilkan kepada pemimpinnya, yaitu seorang presiden yang sekarang dijabat oleh Pak Joko Widodo ya kan, Joko Widodo ya. Nah, ya kalau ketika ada ricuh begini, chaos begini kan, ya mau nggak mau, ketika Kapolda datang masih chaos ya kan, para TNI mengamankan masih chaos ya kan, menteri kesana pun tidak selesai, ya berarti sebagai kepala negara dan pemerintahan Pak Jokowi ya harus turun tangan ya kan. Berarti orang-orang yang diutus tidak bisa menyelesaikan masalah ini gitu loh Pak Jokowi. Oke, kita baca guys ya, narasinya apa. Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang sebenarnya bisa diselesaikan di tempat tanpa harus menunggu presiden. Pemerintah daerah maupun aparat bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Harusnya bisa begitu, cuman kan faktanya, kita ngomong bicaranya faktanya Pak Jokowi. Artinya pemerintah daerahnya enggak dan aparat enggak mampu mengendalikan situasi ini ya kan. Ayo ngambil jalan tengahnya lah Pak Jokowi ya. Masa urusan gitu sampai presiden ya kan, seperti saya bilang tadi ya, akar buntut masalah itu kan investasi.
Kementerian Investasi pun kalau tidak disetujui oleh presiden nggak mungkin masuk itu investasi, ya kan. Nah, akar masalahnya itu investasi, ributlah antara aparat pemerintah daerah dan juga versus masyarakat. Artinya investasi di situ kan juga ada campur tangan kepala negara ya, kepala pemerintahan ya, masalah investasi juga. Kalau Kementerian Investasi bilang ada investasi gini-gini Pak Jokowi, kata presiden jangan ditolak, ya kan nggak mungkin juga masuk ya kan investasinya gitu. Dalam penyelesaian masalah, kata Jokowi, ada pejabat bertanggung jawab, begitu juga ketika proses eksekusi proyek. Nah iya, di sini betul ada jabatan-jabatan yang memang digaji sama duit rakyat ya untuk menyelesaikan masalah. Cuman kan kita mau sekali lagi balik ke faktanya Pak Jokowi ya, kita balik ke faktanya. Faktanya di lapangan kisruh Pak Jokowi, kisruh. Nggak tahu emang situasinya udah nggak bisa diatasi, nggak tahu orang yang diamanati Pak Jokowi itu atau yang harus menyelesaikan masalah itu nggak mampu, SDM-nya kita kan nggak tahu Pak Jokowi. Jika ada yang tidak mampu menyelesaikan segera disampaikan, dilaporkan, betul. Dirjen terkait, menteri terkait. Jangan kalau ditanya siapa. Nah ini Pak Jokowi ya, seperti kebanyakan yang sering mengulas, yang memberikan saran dan kritik ke Pak Jokowi itu banyak sih yang nyentil asal bapak senang lah gitu kan. Ya mungkin Pak Jokowi kuranglah turun ke bawah karena atau kurang jeli ya memilih pembantu presiden ini ya mungkin. Soalnya kalau ngeliat dari narasi ini kan berarti nggak ada percakapan komunikasi yang sehat ya antara yang melapor dan menerima laporan ya kan. Diketahui Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik dioperasikan oleh produsen kaca Cina Xinyi Glass Holding Ltd, nama perusahaannya guys, yang telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 miliar US dollar di taman tersebut. Jokowi mengharapkan pihak terkait dapat mengajak masyarakat duduk bersama sehingga tidak ada salah pahaman. Saya sampaikan urusan di Rempang. Tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah. Mau diberi ganti rugi, diberi lahan rumah, tapi mungkin Jokowi tidak mau. Tidak. Lokasinya belum tepat, harus tegas Jokowi. Tapi kan yang kita banyak ya Pak Jokowi, kita banyak dengar di akar rumput ini di masyarakat Rempang itu yang berseliweran di media sosial ini, masyarakatnya menolak Pak Jokowi. Proyek tersebut ditolak sama masyarakat karena masyarakat diharuskan meninggalkan kampung adatnya, di mana kampung adat tersebut, lahan tersebut sudah dihuni mereka ratusan tahun turun temurun ya kan. Oke, ini ada jadi di CNBC ini ada videonya juga guys ya. Coba kita saksikan videonya. Ada jajaran yang memberikan laporan bohong sehingga masalahnya menggunung dan berujung konflik yang merugikan masyarakat. Rempang Eco City sendiri akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca China Xinyi Glass Holdings Ltd yang telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat di taman tersebut. Jadi ada apa tuh ya? Ada laporan yang nggak sesuai ya. Oke. Yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya siapa. Nah, ya betul ini Pak, betul Pak Jokowi. Banyak yang begini nih, pembantu-pembantu Bapak, lingkaran menteri Bapak banyak yang begini saya rasanya. Jadi mungkin dari tahap bupati, gubernur mungkin, ya kan, sampai ke kementerian mungkin banyak yang begini. Kalau ditanya, ya Pak Jokowi sendiri yang ngomong kan, kalau ditanya siapa, beres Pak. Nah, faktanya kan di lapangan beda ya. Gimana? Beres Pak? Beres.
Aman Pak, Nah kan, aman. Nanti begitu terakhir mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah, ketemu solusinya setiap. tapi kita di sini minta benar ya Pak Jokowi ya, rapatkan dengan Panglima, dengan Kapolri, tapi ya cari solusinya, jangan seperti kata Pak Jokowi, jangan ntar malah terjadi solusinya seperti yang sudah-sudah, yang dulu-dulu ya. Contoh kayak tahun 98 ya, tahunya mah banyak korban jiwa gitu kan. Tapi mudah-mudahan enggak sih guys ya, semoga dapat solusi yang terbaik guys. Masalah. Ya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar jangan menggunakan pendekatan represif dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Jangan menggunakan pendekatan. Nah tuh ya, aparat yang di Pulau Rempang, teman-teman, sesama anak bangsa, baik yang berseragam TNI Polri yang di Pulau Rempang, tuh presidennya sudah ini ya, sudah merintahin ya, jangan represif dalam berkomunikasi itu ya. Kita harap nggak ada lagi bentrok-bentrok aparat sama masyarakat ya guys ya. Dalam melakukan pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, karena pada dasarnya pembangunan proyek strategis nasional bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Jokowi, masyarakat mau melepaskan lahannya selama diganti dengan uang yang pantas. Hal yang sama seharusnya juga berlaku di Pulau Rempang, di mana akan menjadi Rempang Eco City, lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Jokowi pun menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri terkait permasalahan di Pulau Rempang tersebut. Ulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi PSN ya, manfaat pabrik untuk strategis rakyat, nasional ya guys ya. bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Tapi itu yang terjadi di Rempang, masyarakat banyak jadi korban juga, aparat juga jadi korban Pak Jokowi. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Tuh ya, bukan masalah urusan gitu sampai presiden ya Pak Jokowi ya. Ini yang jadi masalah gini, banyak warga Rempang tuh ngomong, ini kampung adat yang mau digusur, bukan kampung biasa. Kampung adat Pak Jokowi ya. Jadi tolonglah kebijakannya ya. Ya Pak Jokowi pemegang mandat rakyat, tolonglah kebijakannya. Ini rakyat Rempang itu nggak mau pindah dari kampung adatnya Pak Jokowi. Jadi alangkah baiknya ya, alangkah bijaksananya sebagai pemimpin ketika sudah bentrok ini turun ke sana, belusukan lah Pak Jokowi ya. Kan Pak Jokowi waktu kampanye citranya belusukan, ya kan, di Jakarta belusukan, ya kan. Cobalah belusukan ke Rempang, ya kan. Dengerin langsung apa kata rakyat. Ya kalau memang nggak ada titik temunya ya sudah, pindahkan proyek tersebut di pulau lain yang kosong. Kalau pulau kosong kan Indonesia ini ribuan pulau kosongnya. Masyarakat nggak jadi korban, proyek strategis nasional atau PSN-nya pun berjalan, ya kan jadi enak gitu loh. Atau kalau
kalau mau usul nih Pak Jokowi ya, kan itu Jateng ya, Jawa Tengah itu kan provinsi termiskin di Pulau Jawa menurut datanya yang saya lihat-lihat di YouTube ataupun di media ya. Coba cari daerah di Jawa Tengah untuk mendirikan pabrik kaca tersebut, investasi dari Cina tersebut, biar ekonomi Jawa Tengah itu agak naik Pak Jokowi. Nah kan, oh ya kebetulan kan Pak Ganjar yang satu partai sama Pak Jokowi sudah selesai nih masa bakti itu, sudah purna bakti, fokus ke pilpres ya, dari PDIP Ganjar Pranowo. Kan ada anak Pak Jokowi di Solo yang sedang wali kota ya, mungkin kalau ini proyek strategis dipindahin ke Solo, nanti ekonomi Solo bakal naik Pak Jokowi. Dicoba aja, dijajal ya, dipindahin aja ke Solo kalau enggak ya. Ya akan mungkin akan lebih baik ya guys ya. Oke guys ya, gua harap nggak ada lagi ricu-ricu begini. Pemerintah ngambil kebijakan pun harus lihat-lihat juga akar rumput di bawah ya kan. Jangan tergiur nilai investasi besar segala macam, akar rumput di bawah ini kebakar ya. Dan untuk TNI Polri juga masyarakat, semoga tidak terjadi bentrok lagi. Damailah Indonesia, ingat kita ini sesama anak bangsa. Negara lain itu akan tepuk tangan kalau kita kisruh di dalam negeri ya. Bangkitin lagi dong macan Asia. Indonesia itu dulunya macan Asia guys. Kalau sering bentrok begini antara masyarakat dan aparat begini, cuma gara-gara investasi ya kan, negara lain akan mencemooh. Kita ini akan dibilang macan ompong guys. Oke, kita doakan yang terbaik buat Indonesia guys ya. Buat aparat keamanan juga semoga selamat. Buat masyarakat juga semoga nggak ada lagi korban ya guys ya. Ingat, tugas polisi untuk mengayomi masyarakat, tugas TNI itu untuk mengamankan negara. Dan juga ingat, TNI itu anak kandung rakyat ya. Jadi jangan bentrok-bentrok lagi. Kita jalin erat silaturahmi lah ya. Oke, apabila ada salah kata, baik kritik dan saran saya mohon maaf, baik ke pemerintah, baik ke warga Pulau Rempang ataupun ke aparat, ke semuanya guys ya. Gue mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah gue mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.